Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan coba menayangkan bagaimana sikap toleransi umat beragama di Indonesia. Sebagai negara dengan umat muslim terbesar di dunia, maka Indonesia telah memberikan contoh bagaimana sikap toleransi antar umat beragama di Indonesia. Baik sahabat semua, berikut tayangannya. Kagum lihat Masjid Istiqlal berhadapan langsung dengan gereja katedral, pelatih Katolik Bahrain sampai jatuh cinta begini pada Indonesia. Pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajic, mengungkapkan kekagumannya saat melihat Masjid Istiqlal dan gereja katedral yang berdampingan di pusat kota Jakarta. Sebagai seorang yang beragama Katolik, ia sangat terkesan dengan harmonisasi umat beragama di Indonesia yang begitu erat dan penuh toleransi. Talajic saat ini berada di Indonesia untuk mendampingi timnas Bahrain dalam pertandingan melawan timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selama berada di Jakarta, ia menyempatkan diri mengunjungi beberapa tempat ikonik, termasuk kawasan Masjid Istiqlal dan gereja katedral yang letaknya berhadapan langsung. Semangat toleransi antar umat beragama kembali terlihat di Kota Malang saat perayaan Idul Fitri. Gereja Paroki Hati Kudus Yesus atau Gereja Kayu Tangan menyediakan tempat sholat Id bagi umat Islam sebagai wujud konsistensi menjaga toleransi selama 35 tahun. Romo Paroki Kayu Tangan Hendrikus Wajibulkan mengungkapkan Kota Malang dikenal sebagai kota yang dikenal toleransi. Keterbukaan pihak gereja dalam menyediakan tempat sholat Id merupakan bentuk nyata penghormatan dan kebersamaan di tengah perbedaan. Diakuinya para romo, frater, suster, serta umat Kristen hadir untuk memberikan ucapan selamat kepada para jemaah sholat Idul Fitri. Hal ini dilakukan untuk bersama-sama mewujudkan toleransi agar saudara-saudara muslim merasa nyaman dan aman. Pada pelaksanaan sholat Id tahun ini, persiapan dilakukan sejak dini hari, mulai pukul 4.30 dengan menyiapkan area dan tikar untuk jemaah. Meski jumlah jemaah yang hadir lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya, antusiasme dari pihak gereja justru meningkat. Usai pelaksanaan sholat Id, kegiatan dilanjutkan dengan saling bersalaman antara umat Katolik dan Muslim. Sementara itu, Romo Hendrikus juga berencana melakukan silaturahmi ke sejumlah tokoh agama dan masyarakat, termasuk wali kota Malang. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. i'lamu anna yawmakum hadha yawma 'idil fitri wa yawmal akbar wa yawmas surur. Gue salut banget sih, Rin. Lo tau gak sih, umat Hindu di Bandar Lampung itu ngegelar patroli jaga rumah umat muslim yang lagi tarawih selama bulan Ramadan. Mereka memastikan pagar warga tertutup, kendaraan aman hingga merapikan motor di pekarangan masjid. Masya Allah, bener-bener toleransi agama yang sangat kuat. Iya, bener banget. Jadi anak muda Hindu di Bandar Lampung turun ke jalan buat jagain rumah warga muslim yang lagi sholat tarawih. Mereka patroli keliling komplek, cek kunci pagar, ngamanin motor, sampai rapiin parkiran masjid. Seru banget ngeliatnya. Kolaborasi antar agama yang sangat positif. Nyoman, koordinator patroli, bocorin kalau tradisi ini udah tahunan. Jadi ritual saling jaga. Pas nyepi, muslim yang jagain kita, kata beliau. Kita balas kebaikan mereka sekarang. Jadi saling jaga gitu ya? Wah, ini bisa ditiru sih sama daerah Dan lain. itu bikin adem suasana. Komang, salah satu pemuda Hindu, ngajak semua orang jaga kerukunan. Damai itu keren guys. Jangan sampai ribut. Kita saling backup aja. Udah gitu, mereka pakai hashtag satu Indonesia tanpa drama. Bikin makin viral banget. Keren banget ya. Kita lagi ada di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, dan kita dibikin salpok sama ini gereja. Dan sebelahnya ada masjid. Gokil ya, toleransinya kuat banget warga Bangka Belitung. Hari Minggu orang ibadah, hari Jumat orang pergi sholat Jumat. Wah keren banget, respect sih sama warga Bangka Belitung. Toleransinya keren banget. Ini pertama kalinya sih ngelihat gereja di sebelahnya masjid. Biasanya walaupun ada gereja pasti masjid itu agak berjauhan, ataupun sebaliknya. Kalau ada masjid, gereja agak berjauhan. Tapi ini benar-benar cuma dipisahkan oleh gang. Gereja GPIB Maranatha, dan ini Masjid Agung Kubah Timah, Kota Pangkal Pinang. Masjid dan gereja nggak ada yang keganggu, kan ibadahnya juga beda. Yang Kristen cuma hari Minggu, kalau ada hari-hari tertentu baru ke gereja. Kalau yang Muslim kan hari Jumat, ada juga sholat 5 waktunya, kan nggak ada yang keganggu. Inilah yang wujud asli dari toleransi, dan warga Bangka Belitung memperlihatkannya pada saya. Cuma jalan ini yang memisahkan. Biasanya ada bangunan, baru ada masjid. Bangunan, baru ada gereja. Ini benar-benar bersebelahan, Pak. Dan ini di kota. Katanya menurut kalender, entah tahun berapa, katanya bakal
ada Natal berdekatan sama Hari Raya Idul Fitri. Dan ini bakal rame banget pasti ya. Sebelah Natal, di sini Idul Fitri. Entah tanggal berapa itu. Ini baru wujud toleransi. Agamamu, agamaku, agamaku. Gak bakal juga orang pindah agama gara-gara ke distract. Gak bakal. Ya kembali ke imanmu lagi. Beginilah suasana malam di Pulau Lombok, daerah yang dikenal dengan julukan Pulau Seribu Masjid. Di tengah persiapan dua perayaan besar keagamaan, sebuah momen penuh makna berhasil terekam dan viral di media sosial. Dalam video yang dibagikan warganet, terlihat iring-iringan pawai ogoh-ogoh, tradisi umat Hindu dalam menyambut Hari Raya Nyepi, melintas di sebuah jalan. Menariknya, pawai tersebut justru melewati lokasi di mana para remaja masjid tengah sibuk mempersiapkan miniatur masjid untuk pawai malam takbiran menyambut Idul Fitri. Alih-alih terjadi gangguan, suasana justru berlangsung penuh ketenangan. Para peserta ogoh-ogoh tetap melintas dengan tertib, sementara para remaja masjid tetap melanjutkan aktivitas mereka. Momen ini mencerminkan sikap saling menghormati antar umat beragama yang telah terjalin kuat di tengah masyarakat. Ini yang bikin bangga, berbeda keyakinan, tapi tetap saling menghargai. Peristiwa sederhana ini menjadi gambaran nyata bagaimana toleransi hidup dan tumbuh di tengah masyarakat Lombok. Perbedaan bukan menjadi pemisah, melainkan memperkuat kebersamaan. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, sebuah potret indah toleransi yang patut dijaga dan diwariskan. Teman-teman, saya ingin berbagi pengalaman bertoleransi. Saya belajar betul-betul merasakan menjadi minoritas ketika saya berusia 16 tahun. Saya waktu itu dapat kesempatan untuk ikut program pertukaran pelajar. Saya berangkat ke Amerika Serikat dan tinggal di sana selama 1 tahun. Saya tinggal bersama keluarga penganut agama Katolik yang sampai sekarang betul-betul berkesan pada saya adalah ketika itu saya satu-satunya Muslim di kota itu. Jadi ini kalau bayangin Amerika bukan yang ada di TV atau film-film yang kota maju. Saya tinggal di kota kecil namanya Bro-Dablingford, kira-kira 5 jam dari New York City. Kota kecil, dan saya satu-satunya Muslim di kota itu. Tapi saya ingat ketika bulan puasa, ibu saya yang setiap minggu datang ke gereja, setiap malam bangun menyiapkan sahur untuk saya. Setiap malam. Seminggu pertama, ia bahkan mencoba untuk ikut berpuasa, tetapi kemudian tetap minum. Dan saya ingat untuk anak usia 16 tahun yang lagi rindu setengah mati sama orang tua karena lama tidak bertemu, tinggal di kota yang tidak ada penduduk muslimnya, terbiasa Ramadan dirayakan satu negara. Dan saya betul-betul merasa inilah arti toleransi sesungguhnya. Ketika ibu saya, ibu angkat saya, seorang Katolik, bangun tiap malam menyiapkan sahur, menyiapkan bekal untuk saya berbuka puasa, dan bahkan pada saat hari Lebaran, rela mengantarkan saya naik mobil 3 jam hanya untuk ke masjid dan bisa sholat Idul Fitri di sana. Jadi di usia 16 tahun itu, sekali lagi saya jadi percaya bahwa ya, toleransi itu tidak bisa sekedar diajarkan atau diucapkan, tapi harus dirasakan. Indonesia is known as the largest Muslim population on earth in a single country. The most populous Muslim nation, perhaps well beyond 220, 250 million, maybe even more, subhanallah. And it's a beautiful country. I was there not even a week ago. And you know what? The tests that Allah subhanahu wa ta'ala has chosen for them are great, as beautiful as the place may be. The people are calm, the people are very soft-natured, loving people. They have this beautiful connection to the deen. You can tell 80-90% of the country being Muslimin, subhanallah. Sejadah di halaman gereja, tanda persaudaraan tanpa batas. Pagi Idul Fitri mereka perlahan, takbir mengalun lembut menyentuh udara. Di halaman gereja yang teduh dan tenang, sejadah terbentang, rapi penuh doa, langit menyaksikan tanpa sekat, sujud-sujud jatuh dengan khusyuk. Dan dinding gereja memeluk dalam diam, seakan mengerti bahasa hati yang sama. Di ambang pintu, para suster berdiri. Dengan senyum yang tak pernah menghakimi, langkah mereka ringan, penuh kelembutan. Menyambut setiap jiwa seperti saudara sendiri, tangan-tangan suster dan frotor terulur penuh kasih. Luar biasa. Sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai Muslim terbesar di dunia, sebagai umat mayoritas, dia telah memberikan bukti pada Indonesia, pada masyarakat luas bahkan dunia, bagaimana sebagai umat mayoritas dia bisa menjaga dan mengajak umat yang minoritas untuk hidup saling berdampingan, ya. Tidak ada tekanan, tidak ada permusuhan, bahkan sudah dianggap sebagai saudara. Ini dalam ritual hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semoga ini menjadi contoh ya bagi masyarakat luar di dunia internasional, supaya bagaimana enaknya dan nyamannya hidup dalam penuh kedamaian, hidup bermasyarakat, hidup berbangsa dan bernegara, sehingga satu sama lain merasa nyaman dan tidak pernah diganggu dalam melaksanakan ibadah masing-masing. Baik, sahabat semua, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.